Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Prakusya. Perkenalkan, nama saya Mualifah Indah Putri. Perkenalkan, nama saya Revina Nurmalia. Nama saya Salsabila Hoirunisa Abadi. Sejarah UHF. Heinrich Rudolf Hertz adalah seorang fisikawan Jerman yang memperjelas dan memperluas teori elektromagnetik cahaya yang diajukan oleh Maxwell. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan adanya gelombang elektromagnetik dengan membangun sebuah alat untuk menghasilkan dan mendeteksi gelombang VHF dan UHF. Hertz mengembangkan antena penerima gelombang VHF dan UHF pada tahun 1864. James C. Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik yang cepat mempengaruhi selang medan listrik dan menyebar dengan kecepatan cahaya. Maxwell menyatakan bahwa cahaya seperti gelombang yang pada dasarnya merupakan fenomena elektromagnetik. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa cahaya adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik. Pengertian: frekuensi ultratinggi dalam bahasa Inggris disebut ultrahigh frequency atau bisa disebut UHF, merupakan gelombang elektromagnetik dalam frekuensi antara 300 MHz sampai dengan 3 GHz atau bisa disebut 3000 MHz. Panjang gelombang berkisar dari 1 sampai 10 desimeter atau sekitar 10 cm sampai 1 meter. Sehingga UHF juga dikenal sebagai gelombang desimeter atau gelombang radio. Perbedaan antena VHF dan UHF pada dasarnya terletak pada ukurannya. Frekuensi UHF jauh lebih tinggi daripada VHF. Jadi antena yang digunakan lebih kecil. Perbedaan transmisi VHF dan UHF hanya pada area frekuensi mereka berasal. Karakteristik UHF. Sinyal UHF tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan apa yang dibawa sepanjang ionosfer. Tetapi, sinyal UHF dapat terpantul dari partikel-partikel bermuatan rendah ke titik lain di bumi untuk mencapai jarak yang lebih jauh. Bernaan UHF adalah frekuensi yang paling umum yang digunakan untuk transmisi sinyal. Televisi selain untuk televisi pita UHF juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Yaitu telepon seluler yang mampu mengirim dan menerima dalam spektrum UHF. UHF juga digunakan oleh badan-badan pelayanan publik untuk komunikasi radio dua arah, biasanya menggunakan modelisasi frekuensi dan neuroband modern untuk mendownload dan menggunakan frekuensi UHF untuk komunikasi dan data yang jauh, misalnya untuk pengawasan dan pengadilan. Jaringan distribusi tenaga listrik. 1. Siaran radio. 2. Operator radio amatir. 3. GPS. Keuntungan utama dari pita UHF adalah gelombang fisik yang pendek mampu dihasilkan oleh frekuensi tinggi. Ukuran antena transmisi dan penerimaan tergantung oleh ukuran gelombang radio. Antena UHF adalah sedikit gemuk dan pendek. Memasang antena yang lebih kecil sudah mampu digunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi. Kerugian utama dari UHF adalah dibatasinya jangkauan siaran dan penerimaan. Sering disebut sebagai jarak pandang antara antena transmisi stasiun TV dan antena penerimaan pelangganan. Kesimpulannya adalah UHF alat yang berfungsi sebagai pemancar atau penerima yang bekerja dalam pita frekuensi. UHF sering digunakan untuk transmisi. Di Indonesia, sebagian besar stasiun TV menggunakan gelombang UHF, baik stasiun swasta atau negeri.